kembali lagi dengan ringkasan cerita film. Hari ini saya Nadia ingin menceritakan film yang berjudul The Adam Project, film yang rilis di tahun 2022 di Netflix. Minta tolong untuk dibantu like dan subscribe-nya agar kami semangat untuk menceritakan film-film lainnya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. Pada tahun 2050 sebuah pesawat yang diterbangkan dengan seorang pilot bernama Adam, terbang melewati atmosfer bumi. Pesawat tersebut sedang dikejar dan ditembak sama pesawat musuh. Beruntung Adam dapat menggunakan mesin lompatan waktu. Adegan mundur ke 28 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Adam yang saat ini masih kecil. Adam suka mengganggu teman sekelasnya dan membuat dia dihajar abis-abisan. Ibu Adam, Alie, kesal dengan kelakuan anaknya yang terus cari masalah dengan temannya tanpa memperhatikan fisik tubuhnya yang jauh lebih kecil sehingga dia terus-terusan babak belur. Dihajar teman sekelasnya. Namun Adam tidak peduli dengan omongan ibunya. Adam masih sedih akibat kematian ayahnya 1 tahun lalu, yang membuatnya selalu bersikap tidak sopan pada siapapun termasuk pada ibunya sendiri. Adam bahkan benci saat ibunya akan pergi makan malam bersama dengan rekan kerjanya. Di malam hari di saat Adam sedang asik main game pesawat, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Anjingnya yang bernama Hawking tiba-tiba bertingkah aneh. Hawking berlari menuju tengah hutan di belakang rumahnya. Mengikutinya tengah hutan melihat hal yang aneh, pohon-pohon terbakar di bagian atasnya. Karena merasa tidak nyaman kemudian Adam kembali dan sesampainya di rumah. Hawking mendengar sesuatu di dalam gudang. Setelah diperiksa ternyata ada seseorang pria. Ternyata itu adalah Adam yang sudah dewasa. Kita sebut Adam D dewasa, kembali ke masa lalu menemui dirinya sendiri saat masih kecil. Ternyata Adam D terluka di bagian perutnya. Adam kecil, kita sebut Adam K, bingung melihat anjing yang nurut sama Adam D. Karena anjing tersebut tidak mudah ramah kepada orang baru. Adam D memberitahu Adam K dia bukan orang jahat, dia tidak akan menyakiti siapapun. Adam D dimasuk ke dalam rumah. Di dalam rumah dia mengambil beberapa makanan dan membersihkan lukanya. Di sini Adam K terkejut saat mengetahui Adam D tahu semua hal tentang dirinya. Memiliki bekas luka yang sama. Adam D juga memakai jam bekas peninggalan ayahnya mereka. Adam D pun menjelaskan bahwa dia adalah Adam dari masa depan di tahun 2050. Adam D mengajak Adam K menuju tengah hutan. Dengan tujuannya mengaktifkan pesawat penjelajah waktu yang menggunakan kunci DNA. Adam D yang terluka tidak bisa menggunakan kunci DNA karena Adam D masih dalam keadaan luka. Setelah Adam K memencet kunci DNA, tiba-tiba pesawat muncul dari mode siluman yang tidak terlihat. Mereka berdua pun masuk ke dalam pesawat dengan bantuan Adam kecil. Adam D memprogram pesawat yang rusak untuk memperbaiki diri secara otomatis. Proses ini memakan waktu 1 hari penuh sampai selesai. Karena proses memperbaiki diri ini masih cukup lama, Adam D memutuskan untuk menginap di gudang. Sambil mencari obat untuk mengobati lukanya. Di sini Adam K bertanya apakah Adam D, ingatan semua kejadian ini apakah saat kita dewasa masih mengingat bahwa Adam K juga ditemui oleh Adam dari masa depan. Adam D memberitahu nanti saat dia kembali ke waktu aslinya di masa depan ingatan mereka akan diperbaharui dan menyesuaikan.
Di dalam rumah Adamka menemui teman laki-laki ibunya. Adamka malah mengejek pria itu memiliki jenggot yang mirip dengan bulu sikat. Di sini Alie ibu Adam pun kesal kenapa anaknya ini selalu saja bersikap kurang ajar. Dari balik jendela Adam D meneteskan air mata melihat ibunya. Di tahun 2022 ini, di pagi itu setelah ibunya berangkat bekerja Adam D mengajak Adamka untuk pergi ke apotik beli obat. Adam dewasa memberitahu jika sebenarnya dia ingin pergi ke tahun 2018 untuk menemui seseorang akan tetapi karena pesawatnya diserang musuh jadinya dia tidak sengaja malah pergi ke tahun 2022. Adam D sedang membeli obat di luar. Adamka ditemui oleh teman sekelasnya. Ia kembali dibuli karena tubuhnya yang kecil. Adam D kemudian muncul, tidak melerai mereka. Adam dewasa memberitahu Adam kecil untuk jangan takut. Dia harus melawan, jika tidak mereka akan mengganggu Adam kecil terus-terusan. Adam kecil pun maju ternyata tetap saja Adamka kalah. Adam D kemudian mengancam teman sekelasnya dulu itu. Karena dia sangat membenci mereka, Adam dewasa menyuruh mereka agar tidak mengganggu Adam kecil. Jika tidak dia akan mengajar mereka. Sesampainya di rumah Adam dewasa meminta maaf. Adamka saya tidak bermaksud membiarkan Adam kecil. Adam D berkata terluka kecil menjadi lebih kuat agar tidak dibuli terus-terusan. Adam kecil lalu memperlihatkan foto seorang wanita bertanya siapa wanita itu. Adam dewasa memberitahu itu foto istrinya yang juga penjelajah waktu. Istrinya hilang kecelakaan saat akan pergi ke tahun 2018. Malam harinya di dalam bar Adam dewasa melihat ibunya juga ada di sana. Adam D mendengar Elie yang mengeluh mengenai sikap anaknya. Elie frustasi melihat Adam yang selalu melawannya sejak kematian ayahnya 1 tahun lalu. Eli merasa anaknya sudah tidak menyayanginya lagi. Sambil meneteskan air mata Adam dewasa memberitahu Eli bahwa jauh di dalam lubuk hatinya anak Elie sangat mencintai lebih dari apapun di dunia. Adam D pun kemudian pergi. Keesokan harinya, di suatu tempat sebuah pesawat penjelajah waktu membawa pasukan dipimpin Maya dari masa depan untuk mencari Adam D. Saat sedang sarapan Adam dewasa bercerita saat pertama kali dia bertemu dengan istrinya di dalam kampus. Adam dewasa mengantar Laura yang salah masuk ke ruang kelas. Sejak saat itu mereka berdua langsung jatuh cinta. Adam D mencurigai keterlibatan Maya atas hilangnya sang istri. Adam kecil kenal dengan Maya ternyata juga rekan kerja mendiang ayah mereka. Adam dewasa memberitahu Adam kecil di masa depan Maya berhasil menguasai dunia karena mengembangkan mesin penjelajah waktu dari hasil kerja keras ayah mereka. Yang pertama kali menemukan algoritma akselerator particle magnetik. Namun akibatnya ayah mereka meninggal dalam kendaraan. Sedangkan Maya menjadi kaya raya tiba-tiba. Adam dewasa merasakan hal yang aneh. Ternyata sekelompok pasukan dari masa depan datang. Dan di atas mereka pesawat penjelajah waktu datang untuk menangkap Adam D. Tiba-tiba dari dalam hutan muncul wanita. Ternyata itu adalah Laura. Kemudian mengalahkan pasukan-pasukan musuh. Laura mengajak kedua Adam masuk ke dalam hutan, dan kabur menggunakan mobil.
Mereka mencoba kabur dari kejaran pesawat Maya, dan mereka dikejar oleh dua musuh yang naik papan terbang. Dengan susah payah mereka berhasil mengalahkan musuh tersebut. Laura kemudian mengajak kedua Adami ke tempat persembunyiannya. Bertanya kenapa Laura melompat ke tahun 2018 dan menghilang. Laura pun menjelaskan bahwa dia menemukan data mencurigakan ada pesawat yang kembali dari tahun 2018 namun tidak pernah ada catatan orang yang pernah berangkat menuju tahun 2018. Sepertinya orang itu datang ke tahun 2018 dan merubah masa depan. Jadi catatan kepergiannya ke masa lalu, Laura menemukan fakta bahwa orang yang melakukan itu adalah Maya. Maya pergi ke tahun 2018 karena di tahun itu proyek elektromagnetik bersama ayah Adam baru dimulai cikal bakal mesin perjalanan waktu. Maya sengaja pergi ke masa lalu merubah masa depan dan memperkaya dirinya sendiri sehingga Maya akhirnya bisa menguasai segalanya. Laura memberitahu bahwa Maya orang yang telah menyerangnya yang akan pergi ke tahun 2018 adalah Maya, sehingga membuat pesawat yang tidak bisa kembali ke masa depan. Ternyata feeling Laura mengenai Adam D mencarinya ternyata benar mereka berdua akhirnya bisa bertemu kembali. Laura meminta agar Adam D pergi ke tahun 2018 untuk menggagalkan penemuan mesin agar mereka bisa memperbaiki masa depan namun Adam D menolak. Itu berarti mereka tidak akan bertemu lagi karena masa depan akan berubah. Namun Laura memberitahu jika meskipun masa depan memori di masa kini menyisakan getaran di otak mereka menciptakan DEJAVU. Laura yakin mereka akan bisa bertemu lagi di masa depan. Adam D tetap menolak karena dia tidak ingin kehilangan Laura lagi. Namun Laura memaksa karena pesawat milik Adam hanya bisa diakses oleh DNA milik sendiri. Tiba-tiba alarm di rumah Laura berbunyi. Itu adalah Maya dan anak buahnya yang telah mengetahui tempat persembunyian Laura. Laura bersikeras memaksa untuk bergegas pergi menyelesaikan apa yang dia mulai sementara Laura akan mengalihkan perhatian musuh meski terasa berat Adam terpaksa pergi. Laura kemudian mengambil senjata dan bersiap-siap untuk menghadapi serangan musuh. Dengan senjata yang sudah disiapkan Laura membom musuh dan menembaki mereka. Sementara itu Laura dikepung oleh pasukan musuh dan pesawat yang dikendarai oleh Maya karena tidak berhasil menemukan keberadaan Adam. Maya membunuh Laura. Dalam perjalanan menuju pesawat, Adam dewasa terpaksa mengajak Adam kecil karena lukanya belum sembuh. Dan pesawat tidak berfungsi padanya. Awalnya Adam kecil menolak untuk ikut namun setelah diberitahu mereka akan menemui ayah mereka. Di saat itu Adam kecil langsung setuju untuk ikut. Adam D dan Adam K mulai menyalakan mesin pesawat dan pergi. Sampai di langit pesawat Adam dikejar musuh dan menghindari kejaran musuh dengan terbang melewati perbukitan. Setelah berhasil lolos, dan Adam pun melesat laju melewati lubang waktu untuk menuju tahun 2018. Di tahun 2018, di dalam ruang kampus saat Louis ayah Adam sedang mengajar para mahasiswa, Adam memasuki ruangan menemui ayahnya. Adam menemui Louis dan memberitahu bahwa dia adalah Adam di tahun 2050 yang kembali ke masa lalu. Setelah Adam bercerita tidak menyangka kalau algoritma semuanya benar menjadikan perjalanan waktu itu nyata namun Louis marah kesal dan menyalahkan putranya yang kembali ke masa lalu. Adam mencoba memberitahu ayahnya bahwa Maya telah mensabotase masa depan dengan menyingkirkan dan memonopoli mesin perjalanan waktu namun Louis tidak peduli. Dia tidak ingin tahu apa yang terjadi dengan dirinya di masa depan, tetap menganggap apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Di dalam hotel, Adam sedikit menceritakan apa yang telah terjadi. Ayah Adam yang seorang ilmuwan berkata bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Masa depan yang sudah terjadi biarlah terjadi. Adam dewasa kemudian menyebut kalau dirinya itu terlalu tergila-gila ilmu pengetahuan sampai-sampai melupakan keluarganya sendiri, bahkan membuat Adam kecil merasa kesepian. Adam dewasa yang kesal kemudian pergi. Louis berkata pada Adam kecil kalau dia tidak bisa membantu mereka karena hal ini akan mempengaruhi banyak orang.
Sambil menangis Adam kecil ingin memberitahu ayahnya tentang bagaimana ayahnya itu meninggal nanti, namun Louis menolak untuk mengetahuinya. Louis ingin agar hidupnya berjalan apa adanya. Di tempat lain 2018 Maya menemui dirinya sendiri yang lebih muda, untuk memperingati bahwa Adam akan menghancurkan tempat ini. Di luar penginapan, Adam kecil memberitahu Adam dewasa bahwa dia mengetahui perasaan Adam dewasa yang membenci ayahnya. Perasaan itu muncul setelah ayah mereka meninggal. Karena mereka sangat merindukan sosok sang ayah, berusaha melupakan kesedihan itu dengan merubahnya menjadi rasa benci. Adam dewasa pun sadar setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Adam kecil. Pagi harinya saat ayah Adam bertanya kepada istrinya Eli, apakah dia terlalu sibuk sampai-sampai melupakan keluarganya, terutama Adam. Eli menjawab, tidak, Louis adalah ayah terbaik di dunia ini. Adam tidak butuh ayah yang sempurna, namun yang dibutuhkan hanyalah Louis. Di tempat lain Adam dewasa mengajak Adam kecil menyusup masuk ke dalam markas Maya, tempat ayahnya bekerja di mana mesin akselerator magnetik disimpan. Adam dewasa akan menghancurkan mesin itu. Adam dewasa yang maju sendirian kemudian dihadang oleh sekelompok pasukan dari masa depan. Ia dibantu oleh Adam kecil yang mengendalikan Deron. Mereka berdua berhasil mengalahkan pasukan Maya. Tiba-tiba ketika Adam ingin ditabrak mobil musuh tersebut ditabrak kembali oleh mobil ayah Adam yang ingin membantu Adam. Sang ayah datang menyelamatkan anaknya. Melihat ayahnya datang ke sana, Adam selalu memberitahu ke ayahnya kalau dia tahu apa yang ada di dalam pikiran, yaitu ingin menghancurkan mesin akselerator magnetik. Padahal jika mesin itu hancur, Maya akan bisa membangun mesin yang sama lagi. Louis memberitahu ke Adam bahwa hal yang harus dihancurkan adalah harddisk, menyimpan algoritma perjalanan waktu. Jika harddisk itu hancur, maka tidak akan ada orang yang bisa membuatnya lagi. Maya dengan pesawat ada di belakang Adam kecil yang sedang bermain Deron. Di dalam Adam dewasa dan Louis berhasil masuk ke ruang mesin akselerator magnetik. Mereka berdua langsung mengambil harddisk. Tiba-tiba Maya yang muncul dengan menyandra Adam kecil. Maya memaksa mereka untuk menyerahkan harddisk itu. Maya tidak akan melepas Adam kecil jika mereka menolak menyerahkannya, namun Adam dewasa tetap menolak. Hal itu membuat ayahnya dan Adam kecil jadi berdebat. Melihat mereka bertiga pun Maya menjadi pusing, membuat Adam kecil berhasil lepas dari geng gaman Maya. Maya pun menembak, namun tembakan Maya meleset mengenai mesin. Hal itu membuat mesin rusak. Reaksi dari tersebut menarik semua benda logam di sekitarnya tertarik ke mesin tersebut. Salah satu prajurit berhasil menangkap Adam kecil. Maya langsung bergerak bertarung melawan. Sementara itu Adam dewasa masih berusaha melawan pasukan Maya. Dengan usaha Adam kecil akhirnya berhasil meloloskan diri dari prajurit tersebut. Di saat Adam kecil datang dan membantu Adam dewasa, namun tetap saja dia Adam kecil yang masih belum mempunyai tenaga dan lemah kalah melawan prajurit tersebut. Adam dewasa yang marah kemudian bangkit menghajar musuh. Senjata musuh terlempar masuk ke dalam mesin. Mesin waktu pun rusak dan tidak bisa diperbaiki. Karena mesin sudah tidak bisa diperbaiki, Maya akan menembak ke arah Louis. Louis tetap bersikeras menolak menyerahkan harddisk.
Maya tua kemudian langsung menembakkan menggunakan senjatanya. Namun ternyata peluru yang terbuat dari logam dan akhirnya tertarik medan magnet, dan peluru berubah arah mengenai Maya muda. Alhasil Maya tua juga menghilang karena dia tidak akan pernah menjadi tua. Louis langsung berlari kabur keluar dari dalam gedung. Sesampainya di rumah ayah Akui sadar jika kedua Adam begitu akan segera menghilang. Karena mereka telah merubah masa depan sebelum hal itu terjadi. Louis meminta maaf kepada kedua Adam itu karena telah membuat mereka berdua sedih setelah kematiannya nanti. Mereka berdua sedih setelah kematian ayahnya. Ayahnya juga tetap tidak ingin mengetahui kapan dan bagaimana dirinya meninggal karena dia tidak ingin merubah takdir yang sudah digariskan untuknya. Louis memberitahu bahwa dia sangat menyayangi Adam lebih dari apapun di dunia ini sejak Adam dilahirkan. Louis sangat bahagia mengetahui Adam akan tumbuh menjadi seorang pria yang sangat luar biasa. Meskipun nanti dia tidak akan bisa melihatnya secara langsung, ayah memeluk Adam yang mulai menangis. Setelah itu ayah Adam kemudian mengajak anaknya itu untuk bermain melempar bola. Bersama Adam dewasa memberitahu Adam kecil untuk jangan pernah menyakiti hati ibunya lagi. Adam dewasa menitipkan pelukan hangat untuk sang ibu. Di saat mereka bertiga main lempar bola, tiba-tiba kedua Adam itu menghilang. Karena masa depan telah berubah 4 tahun kemudian di tahun 2022. Adam kecil tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia langsung memeluk ibunya dengan sangat keras karena Adam sangat menyayangi ibunya. 15 tahun kemudian di dalam kampus Adam dewasa yang sedang belajar tiba-tiba ditemui oleh seorang wanita yang salah masuk ruang kelas. Wanita itu adalah Laura. Mereka berdua langsung akrab. Adam pun menawarkan diri mengantar Laura ke kelasnya langsung. Adam menyukai Laura sejak pertama mereka bertemu dan berakhirlah alur film.